ketika kita meditasi itu sebenarnya kesalahan utama orang yang belum mulai berpikir bahwa meditasi adalah mengosongkan pikiran. Padahal mengosongkan pikiran tidak mungkin. Ya, jadi pikiran itu pasti ada, cuman kita atur. Kalau meditasi, Iya. 1 menit pertama bisa. Iya. Tapi udah menit ketiga ke 5, wah pikirannya udah kemana-mana, loncat Iya. kemana-mana Iya. gitu. Bagaimana cara melatih fokus sih? Jadi ada teorinya, kalau kamu nggak ingat masa kecil kamu, kemungkinan besar banyak trauma waktu kecil. Kamu ingat nggak? Oke, kamu harus pikir positif Iya, gitu, iya. jangan pikir yang buruk-buruk Iya, gitu. iya. Tapi kapan positive thinking ini berubah jadi toxic? Ya, itu kenapa kalau kita mau berubah, ada ujian-ujian yang ngasih tahu kita bahwa emang beneran mau berubah, emang iya gitu. Bahasanya kayak gitu. Banyak orang juga yang baru mulai sadar Iya. dan mau melakukan meditasi ini saat hidupnya itu lagi chaos. Iya. Menurut kamu, itu lebih sering jadi bentuk pelarian atau justru awal dari kesadaran? Iya, jadi menurut aku, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali barengan sama gue JJ, The Voice Behind Pip Talk. Sekarang kita hidup di masa orang-orang sepertinya sedang belajar untuk sembuh ya. Meditasi lah, healing, self-love itu terdengar tepat. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar membuat kita bertumbuh atau sebenarnya kita sedang belajar untuk terlihat baik-baik saja? Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang praktisi yoga, meditasi, dan juga sound healing, PC. Selamat datang di Pip Talk. terima kasih JJ, hi Pipers. Peace, Ya. nggak enak banget ngomongnya peace ya, peace. Dari nama udah doa. Bener, kamu membawa ketenangan untuk sekitar. Sekarang kan makin banyak orang ngobrolin soal itu ya, Ya. meditasi makin open gitu. Benar. Meditasi, healing, terus energi, Iya. ditambah lagi hal-hal seperti full moon. Iya. Dari pengalaman kamu sebagai praktisi nih, apakah itu benar-benar membantu orang bertumbuh, atau itu cuma jadi cara baru untuk orang-orang merasa lebih baik tanpa melakukan perubahan? Iya, wah. Pertanyaan pertama langsung, wow. Thank you JJ. Sebenarnya dari dua hal itu, dua-duanya pernah aku temukan ya. Ada yang pertama, ada yang kedua, bahkan banyak variasi lainnya gitu ya terhadap naiknya minat meditasi dan teknik healing lainnya. Jadi yang sering aku temukan karena aku mengajar meditasi, pastinya yang datang ke aku untuk belajar meditasi orang-orang yang ingin berubah. Ingin berubahnya mau dari misal dia lagi sakit, pengen menjadi sehat, hatinya lagi kurang nyaman, pengen jadi bahagia, dan lain-lain. Tapi nggak jarang juga aku melihat orang-orang yang kabur, ya, jadi kabur dari apa yang harus dihadapi gitu ya. Jadi melihat teknik-teknik ini sebagai cara untuk merasa tadi JJ bilang lebih baik tanpa dihadapi gitu ya. Jadi misalnya dia post abis meditasi ini, terus besoknya yoga ini, besoknya ini gitu ya. Dan sering kita lihat di dunia healing itu orang-orang yang terlihatnya kok healing, tapi ntar ditanya kok dia healing tapi gini gitu ya, kok healing tapi masih begitu gitu. Itu sering juga ditemukan. Jadi kalau dibilang akan kemana sangat subjektif dan personal, tergantung orangnya. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi kedua, bisa jadi dengan alasan lainnya. Tapi untuk minat orang-orang terhadap dunia healing itu memang sangat-sangat meningkat dibanding sekitar aku 2011 sampai 2013 di awal-awal itu masih jarang banget. Jadi aku kalau aku meditasi tuh pasti aku nggak cerita-cerita sama siapa-siapa, masih diem-diem gitu, masih dikira aneh kalau cerita juga. Hah, emang kenapa gitu ya? Pasti dikiranya lagi ngalamin apa. Bener, gitu ya. ada masalah apa? Iya, kenapa sampai harus itu gitu kan? Dari kira ikut aliran aneh gitu-gitu. Jadi emang sekarang udah malah kebalikan. Meditasi justru dibanggakan atau dipamerkan gitu ya kalau dia berlatih. Nggak harus meditasi macam-macam dengan teknik lainnya. Oke. Kalau kamu diminta nih menjelaskan soal meditasi ini ke orang-orang yang kerjanya tiap malam overthinking, tapi nggak bisa tidur gitu. Iya. Definisi paling jujur versi kamu tuh seperti apa?
Jadi kalau orang yang nggak bisa berhenti mikir, overthinking kan sebenarnya pikirannya kemana-mana gitu ya, nonstop terus mengontrol dia. Jadi sebenarnya meditasi itu kebalikannya. Kalau overthinking pikirannya mengontrol diri dia, kalau meditasi dianya yang nggak mengontrol tapi dia memperhatikan pikiran-pikiran tersebut. Jadi kalau yang pertama yang yang mengatur itu adalah pikirannya dia. Jadi semua dia nggak bisa berhenti tuh gitu. Betul. Ketika meditasi, setirnya dia pegang lagi. Oke, pikiranku ada apa aja? Pikiranku ada A, B, C, D, E. Karena kalau overthinking itu kadang dia nggak tahu apa aja pikirannya, nggak tahu gimana cara berhentiinnya, nggak tahu ini tuh kenapa bisa sampai begini gitu. Jadi tiba-tiba dia udah overwhelm aja dengan pikirannya gitu. Dan meditasi ini salah satu cara mungkin yang bisa membantu untuk mengatur itu gitu. Yang tadinya dia dikendalikan oleh pikiran, jadinya sekarang dia mengendalikan pikiran tersebut dibalik gitu. Kalau overthinking dia kewalahan, kalau meditasi akhirnya dia ayo yang ini diem dulu, ini tenang dulu, kita cari pelan-pelan gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau kita meditasi. Terdengar simple, tapi pada prakteknya, jadi aku masih newbie sekali, PC. Bisa dibilang baby born gitu. Jadi sudah sempat mencoba untuk meditasi. Bahkan aku sempat lihat orang-orang, mungkin kamu sendiri sudah melakukan, kayak bisa meditasi sampai berjam-jam gitu. Hebat banget. Aku mencoba meditasi kayak 15 menit aja. Itu aku capek banget rasanya. Tersiksa. Benar. Kayak duduk, diam, mengosongkan pikiran, itu hal yang tidak mudah. Betul. Jadi aku butuh pencerahannya, PC. Boleh. Di saat meditasi, sebenarnya yang kita lakukan itu apa? Dan pikiran kita itu seperti yang kamu bilang tadi kan, kita yang mengontrol pikiran. Benar. Bagaimana caranya mengontrol pikiran itu dan memisahkan pikiran-pikiran itu supaya oke, kamu ntar dulu, aku yang ini dulu, supaya nggak serabutan gitu. Iya. Percaya nggak percaya, dulunya aku berangkatnya sama kayak JJ. Pasti kayak 5 menit tuh susah. 5 menit, 15 menit tuh udah panjang menurut aku dulu ya. Susah banget. Karena kita itu tidak terbiasa berpikir dengan perlahan. Jadi apalagi di dunia digital kayak sekarang, semua serba cepat, bisa nanya ChatGPT, bisa cepet gitu ya, semua hal informasi itu cepet. Sehingga otak kita itu terbiasa cepat segala macamnya. Jadi kalau dilihat otak kamu mungkin jadi dia fluktuatif gitu ya, cepet. Sedangkan meditasi kan memperlambat dan perlahan gitu ya, pelan-pelan. Kalau tadinya kamu pikirannya adanya kayak di sini, ini kan dimundurin. Apa sih yang lagi dipikirin gitu, sebenarnya dijauhkan. Dan ketika kita meditasi itu sebenarnya kesalahan utama orang yang belum mulai berpikir bahwa meditasi adalah mengosongkan pikiran. Padahal mengosongkan pikiran tidak mungkin. Ya, jadi pikiran itu pasti ada, cuman kita atur gitu ya, kita perhatikan. Kalau biasanya baru mulai, biasanya itu pikirannya itu otomatis. Jadi dia tuh mengontrol tadi. Jadi semua pikirannya karena tadinya cepet, jalan pikirannya, ketika dia meditasi kan jadi lambat, kaget. Jadi kaget tuh. Kok pikirannya banyak banget, sehingga overwhelm. Kayak aku dulu juga gitu, kayak akhirnya pengen melek, ih apaan sih tuh gitu ya, apa sih tadi tuh kok banyak banget gitu, pusing. Terus monkey mind yang kita sebut, pikirannya kemana-mana. Akhirnya selesai. Nah abis itu kesalahan selanjutnya berhenti karena ngerasa nggak cocok deh kayak meditasi gitu ya, kayak gue nggak bisa deh gitu. Meditasi itu bukan buat gue karena itu terlalu susah gitu ya, terlalu buat yang tenang-tenang aja. Padahal ketika kita merasa meditasi itu sulit, justru dibutuhkan. Semakin kita nggak bisa pikirannya nggak bisa tenang, berarti semakin butuh meditasi. Jadi waktu kita meditasi, hal pertama yang dilakukan paling mudah adalah sebenarnya memperhatikan napas ya, JJ. Kalau misalnya contoh, aku boleh nggak sekarang praktek dikit? Mau banget. Boleh ya? Boleh dong. Aku pengen tahu. Kalau JJ sekarang matanya dipejamkan, terus kamu sekarang aku minta boleh pejamkan matanya. Wah, aku deg-degan. Kita belum kenal ya sebelumnya. Sulam. Hartaku nggak banyak visi. Tiba-tiba abis itu dihipnotis. Oke, JJ coba merem. Terus aku cuma minta JJ memperhatikan nafasnya JJ. Sekarang nafasnya JJ itu panjang, pendek, sesek, atau bisa lega gitu rasanya. Kamu boleh sebutkan.
definisikan nafas kamu sekarang. Nafasku cukup panjang, tapi tidak membuat lega. Oke. Jadi seperti masih ada yang tertahan di dada. Oke. Kalau kanan kirinya sama atau nggak, coba perhatiin? Apa lebih yang kanan apa lebih? Yang kanan lebih sedikit lega Oke. daripada yang kiri. Yang kiri lebih tertutup ya? Betul. Oke, good. Oke, jadi itu adalah sebenarnya teknik pertama dasar untuk berlatih meditasi. Jadi yang diperhatikan, yang tadinya banyak, sekarang coba fokusnya cuma satu. Yang paling gampang napas, karena selalu ada sama kita ya. Jadi nggak pakai alat, nggak pakai apapun. Jadi coba perhatikan nafas, karena perhatikan nafas yang tadinya kamu pikirannya banyak, jadi cuma satu doang aku minta. Yang tadi kamu mikir misal nanti makan apa ya, ntar ada siapa ya, ini gimana ya gitu, itu hilang dulu. Oke, sekarang napas. Nah, jadi langsung fokusnya tadi dari kemana-mana langsung satu. Oh iya, napasku kok ini ya. Mungkin kalau nggak aku tanya, kamu nggak notice satu hari ini bahwa nafas kamu yang kebuka cuma satu gitu ya. Jadi mudahnya untuk semua mungkin peepers yang pengen belajar meditasi, coba kamu sekarang merem, terus kamu rasain nafas kamu itu lega atau enggak, pendek atau panjang, kanan kirinya kayak gimana, terus rasanya seperti apa. Tadi kan kamu bisa describe, itu bagus banget sampai di sini ada rasa kayak ketahan gitu. Itu next step lagi sebenarnya, tapi bagus kamu udah bisa notice itu. Dari hal-hal seperti itu nanti kamu mulai belajar ternyata pikiran kita itu ketika meditasi bukan kosong, tapi di flip menjadi satu hal. Nah, kalau sekarang kita napas dulu, jadi ntar bisa macam-macam kemana-mana gitu ya. Makanya ada manifestasi, ada kesehatan, ada untuk menyembuhkan. Itu nanti pikirannya dari banyak belajar jadi satu. Contohnya misalnya mau menyembuhkan sakit apa gitu ya, nah di pikirannya ke situ aja. Cuma kalau pikiran masih rame, nggak efektif efisien proses penyembuhannya, karena dia harus fokus dulu gitu. Itu level selanjutnya. Level pertama usahakan pikiran kamu bisa ke satu hal dulu. Salah satunya napas paling mudah gitu. Jadi di saat itu mungkin maafkan aku kalau aku terlalu realistis ya Fizi. Jadi di saat tarik nafas, aku merasakan itu, mungkin aku akan fokus mungkin 5 menit awal. Betul. Setelah itu kan pasti akan ada pikiran-pikiran yang muncul gitu. Bener. Jadi apakah pikiran yang muncul itu aku coba untuk bedah perlahan sampai diajak berkomunikasi, kenapa ini memberatkan aku, kenapa ini membuat aku kewalahan, atau justru itu disimpan dulu sampai aku siap? Kembali lagi ke niat kamu latihan di hari itu bisa beda-beda. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Bisa hari ini mau latihan fokus. Berarti semua pikiran selain, misalnya kamu fokus poinnya maunya napas gitu ya. Berarti hari itu semua pikiran selain napas kamu redam dulu. Misalnya ada pikiran lain, oke, balik lagi ke napas. Misalnya ada muncul pikiran, balik lagi ke napas. Karena niat kamu hari itu berlatih fokus. Misalnya besok berlatih merilis gitu ya, melepaskan pikiran itu. Berarti kalau ada pikiran nggak enak, kamu bedah ke situ. Karena hari itu niat kamu mau membedah ini gitu. Jadi makanya pentingnya di awal kamu mau niatnya apa gitu. Nanti kalau udah biasa, makanya dia open meditasinya. Jadi cuma diberi waktu, apapun yang muncul itu yang kamu lakukan gitu. Jadi bisa macam-macam. Makanya ada yang misalnya inner child, ada yang dia kesembuhan sakit tadi gitu, macam-macam. Ada yang tadinya cuman gangguan tidur, ternyata dia apa keluarnya pas meditasi. Itu open tuh. Jadi kita buka aja gitu. Kalau sesi meditasi private aku itu kebanyakan kayak gitu. Jadi kita lihat apa yang mau dihadapi hari ini gitu. Kalau untuk pemula Visi, yang kamu sarankan supaya juga ya namanya pemula ya, kalau mau langsung ngebut kan takutnya ada yang cedera, bener. tidak terilis dengan baik. Bener. Yang kamu sarankan durasinya berapa lama dan dalam waktu 1 minggu itu berapa kali dilakukan? Kalau benar-benar mau fokus, aku sangat menyarankan setiap hari 5 menit bangun tidur dan mau tidur. Paling mudah kalau pemula itu bangun tidur dan mau tidur, karena pikirannya masih tenang. Jadi frekuensi otaknya masih di dalam relax. Jadi kalau kita tidur kan delta, dia benar-benar unconscious. Jadi pas bangun dia masih dalam relax state-nya. Jadi itu paling mudah meditasi. Jadi kalau udah biasa mau siang, sore bebas. Tapi kalau baru mulai 5 menit bangun tidur, 5 menit mau tidur gitu. Jadi 2 kali
tapi 5 menit aja cukup. Oke. Gitu. Dan itu begitu bangun tidur ya? Iya, begitu bangun tidur sadari nafas. Jadi menurut aku sadari nafas itu paling dasar gitu ya. Bangun, merem, rasain nafas 5 menit udah. Nah yang udah biasanya 5 menit kok sebentar banget ya, lama-lama jadi gitu. Suruh rasain nafas aja, kok sebentar banget ya, tiba-tiba 15 menit, tiba-tiba 20 menit gitu. Dan itu bagus, lanjutin aja. Udah next level deh. Iya. Udah 15 menit. Iya, lucu kan. Dulu ada yang cerita awal-awal 5 menit susah, terus udah di podcast aku tuh ada yang sejam kan. Yang sejam sekarang jadi udah biasa ya, kayak gitu dia. Keren banget sih 1 jam. Benar gitu. Oke, baik. Iya. Banyak orang juga yang baru mulai sadar dan mau melakukan meditasi ini saat hidupnya itu lagi chaos. Iya, benar. Kayak gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Iya. Gue nggak tahu harus menyelesaikan gimana. Ya udah, kita mungkin mulai dari meditasi gitu. Benar. Menurut kamu itu lebih sering jadi bentuk pelarian atau justru awal dari kesadaran? Iya, jadi menurut aku paling mudah ya, pintu kesadaran paling mudah itu lewat penderitaan. Jadi pintu kesadaran paling mudah itu lewat penderitaan, lewat chaos, lewat sangat disayangkan lewat sakit, lewat trauma besar gitu ya. Jadi dari situ baru bisa terbuka gitu ya. Dan itu paling sering aku temukan termasuk diriku sendiri. Jadi ketika kita lagi chaos, terus kita bertemu dengan teknik healing apapun termasuk meditasi, itu adalah pintu gerbang utama kesadarannya kembali. Jadi kalau aku lebih sering melihat yang itu ya sebagai pintu buka pertama kali kesadaran, awareness itu muncul. Cuman kalau akhirnya jadi pelarian itu mungkin ada juga ya. Cuman aku jarang ngelihatnya, tapi mungkin ada gitu. Karena kebanyakan yang datang ke aku tuh mau belajar meditasi, jadi kebanyakan yang itu pintu untuk kembali ke sadarnya dia gitu. Dan sangat disayangkan lagi memang sering majority itu dari penderitaan tadi gitu ya, dari masalah, dari sedih, dari kehilangan, dari sakit gitu. Sekarang tuh ekonomi lagi berubah banget ya. Dan jujur salah satu website yang paling masuk akal untuk cari cuan ya di link.id. Link ID itu apa sih? Singkatnya, ini adalah platform buat jual dan distribusi produk digital. Satu link tapi kamu bisa jual banyak produk di dalamnya. Kamu punya ide? Template presentasi, kelas online, e-course, e-book, worksheet, semuanya bisa kamu jual lewat link ID. Keuntungan buat kamu cuma perlu modal internet, laptop, atau HP. Udah, sekali produk jadi, kamu bisa jual berkali-kali. Dan yang paling enak, kamu bisa ngerjain ini dari mana aja. Kalau belum punya produk sendiri gimana? Tetap ada jalan buat cuan. Di link ID, kamu bisa affiliate produk creator lain. Tinggal share link, setiap ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Cuan kan? Yuk mulai pakai link ID. Mau kamu kreator atau baru mulai, link ID itu fleksibel. Satu platform, buka banyak peluang di ekonomi digital hari ini. Lalu kalau meditasi sendiri, ini kan ternyata banyak juga jenisnya ya. Iya, Visi. banyak banget. Dan mungkin kamu bisa bantu menjelaskan perbedaannya apa aja? Iya. Dan yang kamu sarankan untuk pemula yang mana? Iya, jadi meditasi ini sebenarnya mungkin saja walaupun aku udah belasan tahun belajar, tapi mungkin saja aku masih banyak yang aku belum pelajari juga. Jadi apalagi sekarang semakin banyak teknik meditasi, ajaran meditasi yang bermunculan. Tapi dari yang aku pelajari dari beberapa guru, dari beberapa daerah, dari beberapa negara gitu ya, benang merahnya adalah memang meningkatkan kesadaran manusia gitu ya terhadap apapun gitu ya, bisa fokusnya macam-macam. Tapi kalau baru belajar memang kita itu difokuskan untuk mengembalikan tadinya ini mungkin badan tuh kendaraannya ya, tadinya nggak ada supir ya alias autopilot, jadi dia geraknya nggak ada kesadaran ya, jadi kita melakukan apapun berdasarkan upbringing kita waktu kecil diajarinnya kayak gimana, terus juga trauma-trauma yang terjadi bagaimana, sehingga dia kayak kaset yang muter aja gitu orangnya. Dan dengan meditasi pemula akhirnya kita balik lagi si drivernya ke dalam kendaraannya, ke tubuhnya.
oh ternyata aku tuh ada di dalam tubuh ini, aku tuh hidup, aku tuh bisa A B C D gitu. Pekerjaanku ternyata aku nggak suka. Akhirnya kalau kesadaran muncul dia baru sadar. Tadinya mungkin dia mikirnya ya udahlah emang harus kerja, kita emang harus ini adanya ini Iya, kerjanya, betul. jadi nggak pakai hati. Terus juga mungkin stressful, mungkin dia depresif atau dia anxiety dengan kerjaannya, dia nggak sadar. Tapi ketika dia masuk ke dalam meditasi, dia sadar, kembaliin lagi ke dalam diri dia bersadar, oh ternyata aku tuh hidupnya sebenarnya nggak mau menjadi ini gitu ya dengan pekerjaannya dia, aku maunya jadi ini. Itu mulai muncul, mulai pakai hati lagi. Jadi dari semua yang aku pelajari, benang merahnya kita mengajarkan kembali lagi menjadi awareness-nya dalam tubuh dan menjadi orang-orang yang kendarai dengan hati. Jadi semuanya pakai hati orangnya gitu, yang aku sekarang sebarkan. Jadi kita mengerjakan apapun pakai hati, nggak ada yang ya udah sekedar harus aja, ya udah ini emang adanya ini kerjain aja gitu ya al kadarnya. Jadi ketika kita mengembalikan kesadaran kolektif manusia menjadi seperti itu, semua orang pakai hati, harusnya secara teori dunia itu harusnya damai ya, nggak ada yang kita berbeda-beda tuh nggak ada, karena kita semuanya sebenarnya satu, karena kerasa pakai hati. Tapi apakah meditasi ini, mungkin ini analogi yang kurang tepat atau enggak apple to apple. Contoh, kita ambil contoh makanan berdasarkan golongan darah gitu. Iya. Ada golongan darah B cocoknya ini gitu. Begitu juga dengan yang lain. Iya. Kalau untuk meditasi sendiri, ini juga bisa menyesuaikan dengan tipe manusia tertentu atau ini sebenarnya universal? Iya. Jadi kalau aku percayanya, aku bisa salah, tapi aku percaya sampai sekarang meditasi itu universal. Jadi tidak terpaut agama, suku atau ras atau apapun ya, yang pokoknya ini cuma cocok sama orang-orang ini aja gitu ya. Menurut aku meditasi sangat universal, semua bisa, segala umur bisa, dari kecil sampai tua bisa, segala gender bisa. Dan ketika kita mulai membedakan ya, misalnya meditasi ini untuk ini, meditasi ini hanya untuk ini, itu kayaknya rasanya aku sudah melawan esensi dari meditasi itu sendiri gitu, yang sebenarnya adalah mau mengembalikan manusia menjadi manusia kembali gitu, menjadi hidup kembali. Ya ketika dikotakin ini hanya boleh yang ini hanya boleh yang ini, itu kayaknya rasanya nggak tepat gitu kalau buat aku gitu. Oke. Kuncinya yang perlu distabiloin tuh sadar ya. Sadar. Betul. Merasakan gitu. Betul. Kembali lagi ke, mungkin kalau teman-teman muslim kembali ke fitrah. Bener. Baru lebaran ya. Pas, benar. Oke. Nah, ngomongin soal tadi kamu juga sempat menyinggung soal monkey mind. Bener. Ini juga yang aku alami juga. Oke. Kalau meditasi, 1 menit pertama bisa, Iya. tapi udah menit ketiga, kelima, wah pikirannya udah kemana-mana, loncat kemana-mana gitu. Bagaimana cara melatih fokus sih? Iya, melatih fokus itu salah satu dasarnya meditasi yang tadi aku udah sharing sama JJ. Pertama-tama nafas. Kembali ke nafas. Itu nomor 1, setelah bisa lebih rileks nafasnya. Jadi bagaimana cara menentukan kalau kamu berlatih nafasnya udah bisa next level gitu ya, bisa pindah ke yang lain latihannya. Caranya adalah ketika nafas kamu udah panjang dan rileks, tidak ada dipaksakan, tidak ada disuruh. Jadi kan kadang-kadang kok pendek ya, itu kan masih mikir sama nafasnya. Jadi sampai nafas tuh serileks mungkin dan senatural mungkin. Jadi apa adanya gitu ya. Dan kamu rasain, oh ya nafasku panjang dan lega. Itu berarti udah selesai PR dari memperhatikan nafasnya. Habis itu kamu bisa nextnya lagi, yaitu berhitung. Jadi ketika inhale, exhale itu 1. Inhale, exhale itu 2. Nanti di tengah-tengah kamu berapa tuh tadi ya? 20 apa 21 ya? Itu mulai gak fokus kan. Jadi aku ada di episode 3 itu latihan berhitung. Nah itu 1 sampai 100. Kalau kamu udah bisa nyampe 100 itu bagus. Next lagi. Jadi sebenarnya tipe atau cara latihannya banyak. Yang pertama tadi memperhatikan nafas, kedua berhitung di dalam meditasi. Jadi inhale, exhale 1, inhale, exhale 2. Inhale, exhale itu dari hidung keluar mulut? Oh, hidung. Oke. Hitungannya gimana? Jadi kamu nafas inhale, exhale-nya sebisanya kamu. Misalnya 1,
selesai exhale tuh berarti 1. Makanya tiap orang latihan berita itu beda-beda karena nafasnya panjangnya beda-beda. Ada yang bilang 4-4. Iya, kalau ini belum sampai di situ. Karena ini masih melatih fokus kan. Jadi kalau latihan yang misal box breathing itu kan inhale 4, exhale 4, nahan 4 gitu kan, 4 itu beda lagi. Tujuannya bukan ke mungkin udah next level dari fokus. Tapi kalau kamu belum dasarnya belum, pasti yang itu berantakan karena kan aduh susah nih pendek nafasnya gitu kan. Nah itu mungkin untuk next stepnya gitu kalau mau box breathing. Oke. Belajar nafas dulu ya. Kelihatannya gampang ya. Padahal kita setiap detik bernafas, tapi ya. lupa caranya bernafas yang benar. Lupa dan tidak sadar lagi bernafas. Benar, betul. Oke. Nah, di saat sedang meditasi ini kan sering diasosiasikan dengan ketenangan, Visi. Benar. Tapi bagaimana dengan orang yang malah justru menemukan hal-hal yang gelap waktu mereka sedang diam? Bagaimana itu mengelolanya? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ini yang terjadi pada aku juga, pada banyak orang, pada semua komunitas aku juga. Ketika kita belajar meditasi, kita akan menemukan masa-masa gelap itu. Karena ternyata kita pertama tidak menyadari, kalau tahu pun kita lupa-lupain, atau kita benar-benar nggak ada di ingatan kita. Jadi ada teorinya, kalau kamu nggak ingat masa kecil kamu, kemungkinan besar banyak trauma waktu kecil. Kamu ingat nggak? Spicy. Wow, kayak dijewer. Iya. Jadi itu salah satu teorinya ya. Jadi ketika kamu nggak ingat, kemungkinan ada yang terjadi di situ gitu. Dan ketika meditasi, kita berlatih mulai fokus, kadang-kadang masa-masa itu muncul. Waktu kecil pernah diapain, mungkin gak harus big trauma seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya pernah ketinggalan gitu ya, misalnya di mall ketinggalan, maksudnya gak sengaja gitu ya. Dia ngerasa abandonment. Nah pas gedenya dia baru sadar kok kalau dia punya relationship, dia tuh takut banget ditinggalin, and insecure gitu ya. Dia nggak tahu dari mana. Ternyata pas meditasi cari-cari keluar masa gelap itu, itu pas kecil pernah nggak sengaja ketinggalan gitu ya. Dia merasa sendiri, bingung kok keluarganya ninggalin dia gitu. Dan itu yang disembuhkan ketika meditasi. Kalau awal-awal orang-orang kaget kelihat masa gelapnya, mungkin takut gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita udah belajar merilis, justru kadang-kadang ada fase dicari-cari. Mana lagi nih yang model gitu ya. Dia ayo maju. Iya, maju. Aku udah siap gitu ya. Maju mana nih masa gelapnya gitu. Karena itu ada fase-fasenya. Nanti kalau udah rilis banget, udah ringan, udah tenang, meditasi damai aja gitu ya. Cuma masa gelap itu mayoritas akan tidak terhindarkan lah ya, memang akan terjadi karena banyak sekali hal yang kita lupakan atau kita abaikan gitu ya di belakang alam bawah sadar kita. Dan meditasi kan menyelami itu, jadi pasti mau nggak mau akan muncul masa gelap dan memang harus dihadapi. Tekniknya ada banyak untuk menghadapi itu gitu. Justru dengan kita menemukan hal-hal yang mungkin kita sengaja lupakan atau bahkan kita nggak ingat sama sekali, itu udah salah satu indikator kalau kita sudah mau sembuh ya. Betul, karena kemarin aku baru post juga di feed aku, feel it to heal it, rasakan untuk menyembuhkannya. Jadi untuk bisa menyembuhkan mau nggak mau kita harus merasakannya ya. Mungkin sedih, nggak enak, rasa gelisah, rasa marah, bisa macam-macam emosi yang tersimpan. Tapi mau nggak mau itu yang harus dirilis untuk akhirnya bisa sembuhkan kejadian-kejadian tersebut. Gitu. Karena kejadian tersebut tersimpan di badan kita karena tidak kita rasakan dulu. Mungkin pas kecil kita nggak ngerti, nggak tahu gimana caranya gitu. Namanya masih kecil. Jadi sekarang kita yang udah dewasa merasakan untuk dia, untuk inner child kita gitu. Satu-satu. Ada gitu ya di sini ya. Why? Kenapa harus aku gitu? Spicy. Oke. Aku pun juga sebenarnya merasakan Visi. Mungkin ya yang tadi aku bilang, aku waktu meditasi aku tidak, kayaknya ngerasa nggak cocok deh, atau merasa capek di awal deh. Mungkin setelah aku selami, setelah kita ngobrol ini, mungkin salah satu indikatornya aku tidak meneruskan meditasi adalah aku tuh sering agak takut ketemu sama diri aku sendiri. Betul. Karena
ada beberapa versi yang mungkin sengaja aku abaikan. Iya, betul. Menurut kamu indikator kesiapan seseorang untuk bisa ketemu lagi sama diri mereka sendiri itu apa? Dan gimana sih caranya mengelola rasa takut, Pisi? Iya. Ini menurut aku hal yang paling sering terjadi. Jadi bagus banget kamu bisa point out ini ya, karena walaupun kamu menghindari meditasi, tapi kamu sebenarnya udah tahu poin-poinnya gitu ya, apa yang kamu lagi alami. Dan yang sering juga aku dapatkan sehari-hari gitu ya, ada yang dia takut ketemu PC gitu ya, banyak banget kata seperti itu. Dia takut ketemu PC, takut ketemu, aku bilang, aku selalu jawab, bukan takut ketemu aku, takut ketemu diri dia sendiri sebenarnya. Karena aku kan kacanya ya. Jadi ketika orang itu takut gitu ya menghadapi, meditasi itu memang mau nggak mau akan menghadapi diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang takut meditasi atau takut melakukan teknik apapun itu takut menghadapi diri sendiri, dan itu yang kamu alami. Jadi untuk orang sampai indikatornya, pertama-tama ini kayak kamu, contohnya udah berani ngundang aku ke sini. Indikatornya adalah sebenarnya udah penasaran ya, penasaran, tahu, tapi maju mundur gitu, mungkin ya, mau nggak ya, nggak deh, mau nggak ya, nggak deh gitu. Itu sebenarnya udah sebagai indikator jiwanya memanggil untuk disembuhkan. Sebenarnya di dalam diri kamu itu, terdalam itu memanggil untuk disembuhkan, sampai kamu mengundang kita ini hadir di podcast kamu. Jadi itu kerasa penasaran di dalam. Kalau enggak pasti kamu nggak mau. Ada topik tentang ini kamu pasti udah gitu, udah nggak nyaman ya, pengen pergi, pengen kabur gitu. Jangan ngomongin ini gitu. Jadi ini sebenarnya your body is very open to this gitu. Kamu badannya open banget tentang hal ini. Mungkin caranya belum lewat meditasi atau apapun gitu ya. Tapi ini sebenarnya kamu udah terpanggil dan udah open. Terlihat gitu ya. Jadi indikator utamanya adalah mulai, misalnya kalau zaman sekarang udah follow ya, follow seperti podcast seperti ini, terus juga orang-orang yang membicarakan hal-hal ini, terus udah mulai baca-baca bukunya, udah mulai nyari-nyari, udah mulai ngajak ngobrol orang-orang yang udah di dunia kayak gini. Jadi itu secara jiwa sebenarnya udah terpanggil mau ke situ pelan-pelan. Tapi kesiapan dia nantinya untuk sampai big changes, kalau ini kan small step dikit-dikit gitu ya, tapi big changesnya mau lewat meditasi atau apapun itu waktunya kita nggak bisa pastikan gitu. Misalnya JJ kira-kira sebulan lagi dari sekarang gitu, kayak kita nggak bisa kayak gitu, jadi personal banget. Cuman indikatornya hal-hal tersebut itu jiwanya sebenarnya udah terpanggil. Jadi kalau teman-teman Pipers di sini ada yang udah mulai follow, udah mulai baca buku, udah mulai sering-sering tertarik dunia-dunia healing, itu sebenarnya jiwanya udah terpanggil dan udah mau gitu untuk menghadapi diri. Cuma untuk big changesnya juga itu kamu sendiri masing-masing yang tahu kapan gitu ya. Sebenarnya itu dikit lagi lah gitu ya, satu step lagi. Kalau untuk mengelola rasa takut itu sendiri bagaimana ya, Pisi? Karena dalam hidup ini kita secara walaupun mungkin batasannya nggak kelihatan gitu ya, tapi seringkali kita tuh dikontrol gitu. Mungkin dengan budaya, dengan agama, dengan lingkungan sekitar, banyak yang mengkotak-kotakan kita. Kamu tuh harusnya kayak gini. Kalau kamu keluar kotak, kamu tuh udah nggak baik gitu. Betul. Jadi membuat kita takut untuk melakukan hal-hal yang menurut orang tuh tidak familiar untuk mereka. Membuat kita menahan diri. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Sering didasari dengan rasa takut gitu. Jadi kita tuh semakin menekan diri kita sendiri, ya akhirnya itu justru makin menyiksa diri kita. Mengelola rasa takut ini yang sehat bagaimana sih, Pisi? Jadi faktanya dua-duanya tuh sebenarnya nggak nyaman ya. Tidak nyaman kamu stay di dalam rasa takut, tidak berubah, ada di lingkaran itu ya, diri kamu yang sekarang itu sebenarnya kan tidak nyaman. Kalau mau jujur-jujuran gitu ya, pasti ada rasa tidak nyaman. Lalu ketika kita mau berubah keluar dari rasa takut, itu juga tidak nyaman. Jadi first questionnya adalah kamu mau pilih ketidaknyamanannya yang mana? Karena aku bisa jujur dua-duanya nggak nyaman. Mau stay di situ nggak berubah tidak nyaman, mau berubah di luar rasa takut itu juga ada proses yang tidak nyaman juga. Jadi
kembalikan lagi ke diri kamu, pilih dulu. Kalau orang yang masih milih mau stay di rasa takut itu, mau ada aku ngomong 1 hari 2 hari ke orang tersebut juga nggak bakalan dia akan mau keluar dari rasa takut itu. Jadi keinginan itu harus muncul dari diri sendiri. Misalnya orangnya udah decide, oke, aku udah nggak mau lagi ada di state ini, aku nggak mau lagi di dalam ketakutan ini. Oke, kita lakukan pelan-pelan untuk keluar dari situ. Tapi sadari dulu bahwa ini juga tidak nyaman perjalanannya. Di sini nggak nyaman, keluar juga ada ketidaknyamanan. Tinggal dipilih mau yang mana itu dulu. Nanti ketika orangnya udah decide, oke, nggak mau di sini lagi, itu jalan akan terbuka pelan-pelan macam-macam pasti dengan mudahnya. Ada misalnya nggak sengaja kayak kita ketemu, terus nemuin podcast apa, terus nemuin buku apa, kebuka jalannya pelan-pelan untuk dia overcome fear-nya dia. Tapi untuk bisa overcome the big fear yang pertama itu adalah decide. You have to decide for yourself. Kamu harus tentukan untuk diri kamu sendiri, kamu mau stay atau kamu mau keluar dari situ gitu. Karena kita paling susah mengubah orang yang tidak mau berubah. Ya, jadi harus dari dalam diri sendiri. Dan di saat kita mengambil keputusan aku mau berubah, itu pun banyak sekali tantangannya ya Visi. Kadang-kadang kita udah mau berubah nih, tiba-tiba ada yang seperti mau menarik kita lagi, udah nggak usah. Betul. Jadi sebenarnya gini, ketika JJ misalnya sekarang, contoh aja nih ya, contohnya JJ punya rasa misalnya takut sama gelap, contoh aja. JJ takut gelap, terus JJ mau overcome fear ini gitu ya. Nah, ketika kamu mulai, oke, aku mau menghadapi ketakutan ini. Kamu kan kurang lebih bahasa secara lisannya itu, aku mau menghadapi ketakutan ini. Mulailah diuji oleh semesta ini. Tiba-tiba lagi di rumah mati lampu, jedret, gelap kan. Nah, itu kamu hadapi kan. Kalau kamu bisa hadapi kejadian itu, maka kamu tadi naik kelas, lulus. Oh iya, dia udah gak takut gelap. Itu kenapa kalau kita mau berubah, ada ujian-ujian yang ngasih tahu kita bahwa emang beneran mau berubah, emang iya gitu. Bahasanya kayak gitu. Tapi itu akan terjadi untuk ngetes kita tuh bisa gak sih berubah jadi versi yang gak takut itu gitu. Oke. Gitu. Jadi yang kamu sharing tadi itu wajar dan emang terjadi untuk sebenarnya menguji kita. Ini mungkin jawaban juga. Kadang-kadang tuh aku sempat baca cuma bahasa puitisnya aku sederhanakan. Jadi intinya masalah itu akan terus muter sampai kamu sendiri yang memutuskan untuk keluar dari situ ya. Betul. Jadi aku suka banget bilang gitu ya, kalau life is a game. Hidup itu seperti permainan. Jadi ketika kita sedang ada di level tertentu, kamu cara taunya adalah itu seperti patternnya nggak berubah. Jadi di level 1 gitu ya, misalnya tema besar hidupnya ditinggalkan, segala macam hal terjadi tuh selalu ditinggalkan, mau keluarga, mau teman, mau pasangan, mau apa, partner kerja gitu ya, ditinggalkan terus. Jadi itu sebuah pattern atau tema besar hidupnya dia. Kalau dia bisa menyelesaikan level itu, maka dia naik kelas level 2. Nanti cerita hidupnya beda. Jadi cara tahu kamu stuck di ujian level tertentu adalah sama terus nggak masalah hidup kamu gitu. Kalau sama terus berarti itu pattern, berarti itu yang harus di break. Karena dia berarti looping gitu terus. Kalau udah di break, hidupnya udah berubah, yang dia rasa berubah, orang-orang di sekitar dia juga nggak perlu orangnya berubah ya, tapi terhadap dia berubah, itu berarti udah naik next level. Itu permainan level 2, level 3 terus saja. Jadi perkembangan jiwa tuh seperti itu. Kita tuh menjadi pribadi yang semakin baik itu dengan ujian-ujian tadi. Gitu. Tapi dengan sadar itu kan kita juga butuh yang namanya intuisi ya, Visi. Sebenarnya bagaimana cara melatih secara nyata? Ya. Terus bagaimana caranya membedakan apakah ini memang benar feeling yang valid? Ya. Bukan cuma imajinasi kita gitu. Iya. Itu pertanyaan yang paling sering ya muncul tentang intuisi. Tapi menurut aku untuk step awal kita jangan, kalau apalagi baru mulai ya meditasi, jangan langsung loncat ke intuisi, karena intuisi itu perlu pikiran yang clear, pikiran yang jernih gitu ya. Karena kalau masih anxiety, overthinking, monkey mind, itu akan
kecampur-campur intuisinya gitu ya. Dan intuisi itu bentuknya bisa beda-beda. Contohnya misalnya ada yang di body sensation, contohnya perut gitu ya, gut feeling makanya mereka sebutnya gitu ya, di perut, perutnya kerasa nggak nyaman, nggak enak gitu ya, ketemu orang ada rasa nggak nyaman perutnya gitu, misalnya perih atau nggak enak gitu ya, atau ada yang knowing di dalam hati dia, dadanya dia kayak kamu misalnya, ketemu orang kok rasanya sesek ya dadanya, atau yang ada rasanya ringan ya, atau yang paling sering dan paling mudah kamu misalnya ketemu orang rasanya itu kamu energinya bertambah makin happy, atau kamu drain abis itu ketemu dia. Itu juga intuisi. Jadi feeling kayak gitu yang dilatih. Jadi bukan sesuatu kayak judgement pakai ego gitu ya. Misalnya aku dia gini gitu ya, tanpa ada kejernihan pikiran. Jadi kalau guru aku dulu tuh lucu ya, dia tuh suka pakai kacamata banyak nih. Nih, this is intinya ini adalah pola pikir kamu kalau kamu punya banyak trauma. Jadi di pakai kacamatanya double gitu. Kalau dibenerin dicopot satu, masih ada. Copot lagi satu, masih ada. Terus sampai dia matanya yang benar. Jadi kalau ngomongin intuisi, kalau kamu masih banyak layer traumanya, kamu melihat sesuatu, orang, keadaan, apapun itu terbatas oleh trauma-trauma kamu. Sehingga judgementnya terbatas itu gitu. Misalnya aku dulu pernah ditipu gitu ya. Nah aku ngeliat orang pasti, ini orang pasti mau nipu deh. Gitu, kayak gitu contohnya. Jadi feelingnya nggak jalan karena tertutup oleh trauma-trauma tersebut. Jadi kalau mau belajar memakai intuisi, mulai dari dasar dulu, rilis dulu semua masa-masa gelap tadi yang kita bahas, keluarin dulu sampai udah kosong, baru kamu pakai feeling kamu. Jadi kalau ketemu orang pakai body sensationnya, rasain sensasinya apa, nyaman atau enggak, terus tempat, mau milih misalnya rumah atau apapun gitu, pakai intuisinya dengan cara feelingnya gitu ya. Itu otomatis akan terjadi sejalan dengan proses belajar kalau di meditasi ya. Dari awal mulai sadar, mulai rilis masa gelap, mulai clear, baru bisa pakai intuisinya gitu. Jangan buru-buru ngejudge Jangan, ya. iya, Jadi intuisi ini ibaratnya kalau drakor udah season 2 ya. Iya bener banget, udah lanjutan. Jadi pertama fokus dulu, sadar dulu, benerin dulu nafasnya, disadarin dulu. Udah kalau berhasil merilis, baru nanti kita belajar soal memperdalam intuisi ini. Betul, karena aku juga sering bilang bahwa aku bisa salah, aku selalu gitu. Aku bisa salah, belum tentu ini benar. Dan ini adalah intuisi aku di saat ini. Misalnya ya, aku mau podcast sama JJ hari ini gitu ya gitu. Mungkin hari ini tuh yang aku energinya paling banyak dan bisa sharing. Terus kalau besok misal aku diajak JJ nggak mau, bukan berarti aku nggak mau sama kamu, tapi saat itu energiku lagi low gitu. Bisa kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut kadang-kadang orang misalnya aku punya intuisi apa, karena orang tersebut punya banyak trauma, jadi dia menangkapnya, dia nggak mau podcast sama aku gitu karena bla bla bla, padahal enggak gitu, karena itu cuman intuisiku di saat hari itu aja gitu. Bisa jadi sejam kemudian berubah, bisa jadi beda lagi gitu, karena energi bergerak. Oke. Lalu aku tuh sempat melihat konten kamu PC tentang membuka portal. Contoh simpel yang waktu itu sempat aku tonton adalah kamu sharing, oke, aku pengen ini ya, aku pengen mulai sharing lagi nih. Nah dari kamu mengizinkan itu, tiba-tiba di saat yang bersamaan kamu diundang ke sini, ke podcast ini, ke acara TV segala macam. Itu mungkin untuk aku yang pengetahuannya masih sangat minim dan rasional, itu kayak bagaimana sistem kerjanya? Terus bagaimana kita bisa melatih itu supaya nggak salah buka pintu juga? Jadi ini menarik. Sebenarnya ini ada ilmunya di ilmu manifestasi. Ya, jadi di pelajaran aku sekolah tentang manifestasi. Di awal belajar tentang manifest, disuruh berlatihnya adalah contohnya misalnya hari ini JJ aku kasih PR ya, hari ini kamu berpikir hari ini aku akan melihat mobil warna merah gitu. Kamu ngomong nih hari ini kamu akan melihat mobil warna merah, ngomong aja gitu terus. Nanti kamu sharing sama aku malam-malam udah lihat berapa mobil warna merah hari ini. Itu latihannya contohnya. Nah bisa halnya ini diganti dengan hal-hal yang lain.
kalau orang zaman dulu bilang omongan adalah doa ya. Hati-hati ngomong, jangan sampai salah gitu ya. Karena sebenarnya manifestasi itu adalah doa, adalah ngomong. Kita ngomong dan percaya terhadap sesuatu, dan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau di semua ajaran agama itu ada semua tuh, kayak di Injil, di Al-Quran tuh ada semua. Apa yang minta maka akan kuberi, ngomong aja gitu, ngomong aja akan kejadian. Bahasa kerennya aja yang bahasa beda kerennya nih. aja. Ini manifestasi itu sebenarnya dikerenin aja gitu. Sebenarnya sama doa. Dan apa yang bikin sebenarnya yang bikin berbeda adalah kalau kecepatannya, kapan terjadinya. Misalnya aku ngomong ini sejam kemudian kejadian. Ada yang misalnya kayak contoh-contoh di IG aku kayak, Kak kok aku pengen jodoh nggak datang-datang gitu ya, aku udah manifest susah-susah gitu ya. Kenapa nggak terjadi? Bedanya apa? Bedanya adalah karena sebenarnya hal-hal tersebut terjadinya itu di alam bawah sadar. Maksudnya misalnya JJ bilang aku berkelimpahan gitu ya, tapi kok susah sih kerjaan gitu ya, karena alam bawah sadar nggak percaya kamu berkelimpahan gitu. Jadi di meditasi yang dibenarkan ada alam bawah sadarnya, karena yang dipercaya itu adalah si alam bawah sadar tersebut. Jadi kita ngomong aku misalnya keberlimpahan mudah datang kepadaku, tapi dia hidupnya misalnya susah ya, nggak kerjaan tuh seret banget, nggak ada kerjaan sama sekali. Itu alam bawah sadarnya dia yang percaya seperti itu. Jadi ketika jodoh datang padaku, jodoh datang terus nggak datang, berarti sebenarnya alam bawah sadar dia merasa tidak pantas atau tidak mampu atau belum enough untuk dapat jodoh gitu. Nah di meditasi kita benerin itu-itunya. Jadi kalau aku bilang aku sekarang mau sharing ke banyak hal gitu, karena aku percaya aku itu mampu dan pantas buat sharing ke banyak orang, sehingga kesempatan itu hadir. Karena itu adalah hukum alamnya, memang seperti itu. Kalau kita berdoa kejadian, sebenarnya seperti itu. Ketika alam bawah sadarnya udah kita bersihkan terus gitu. Meditasi sebenarnya gunanya ngosong-ngosongin supaya manifest tuh cepet. Jadi mau minta apa kejadian. Kelihatannya kayaknya bahasanya rumit, padahal ini tuh dari ribuan tahun lalu emang kayak gini gitu ya, yang kita percaya leluhur kita gitu. Bedanya sama sugesti apa? Kalau sugesti itu kan sebenarnya belum tentu masuk ke alam bawah sadar. Kayak kamu misalnya aku bilang, JJ kamu pinter banget ngomong gitu terus ya, belum tentu masuk ke alam bawah sadar kamu, karena kamu punya alam bawah sadar yang mengatur dirimu. Bisa jadi enggak, gue nggak pinter, nah kamu tolak tuh omongan aku gitu. Jadi sugesti itu akan bekerja jika dia masuk ke alam bawah sadar. Makanya ada hipnoterapi. Betul. Ya, dan lain-lain cara. Yang penting masuk ke alam bawah sadar kamu. Kalau untuk bisa manifest cepet gitu ya, pengen apa kejadian gitu, ngomong apa kejadian. Kayak misalnya di Islam kita kan dipercaya bahwa kalau kita ke naik haji atau umroh, semua yang diomongin kejadian di sana gitu ya. Itu juga kayak gitu, contohnya seperti itu. Lalu untuk menarik banget soal manifestasi ini ya. Ini kan kata-kata yang belakangan ya. Belakangan ramai banget heboh, ya, dibicarakan. Bener. Nah manifestasi ini sendiri, PC, apakah kita perlu sedetail itu untuk memanifestasikan sesuatu? Contoh, misal di bulan April ini aku pengen dapat uang tambahan 50 juta gitu misalnya. Mungkin kan untuk beberapa part of our body itu kayak tapi datangnya dari mana? Pasti kan ada sisi realistis yang berbenturan gitu dengan manifestasi. Sedetail apa kita harus memanifestasi, dan seril apa kita perlu untuk memanifestasi ini? Jadi kita itu kan punya keinginan, kita punya keinginan dan ada yang mengabulkan gitu ya. Jadi ketika kamu pengen sesuatu, aku sering menyarankan lebih baik how sama when itu jangan kamu atur. Bagaimana caranya sama kapan datangnya jangan diatur, karena itu berhubungan dengan segaris lurus dengan perubahan diri kamu. Jadi diri kamu JJ sekarang sama JJ yang versinya nanti pantas dapat 50 juta itu kan orang yang berbeda. Proses kamu menjadi diri kamu yang pantas itulah yang kita usahakan tidak terlalu tidak terlalu heboh gitu ya perubahannya, tidak terlalu, kamu juga masih bisa kerja, kamu juga masih bisa mikir gitu ya sehari-hari. Kalau kamu patokin waktu, mungkin kamunya sendiri belum siap
untuk jadi versi yang itu gitu. Misalnya untuk menjadi versi yang pantas mendapatkan 50 juta itu, kamu harus membuka diri kamu, merasa dirimu itu keberlimpahan, kamu merasa open kepada abundance, kamu harus berani memberi kepada orang. Misalnya kalau lack mindset kan kamu ngerasa misalnya aku bilang J kasih misalnya teman kamu 10 juta, kan kamu punya 50 J, terus enggak, uang aku enggak ada gitu kan, berarti kamu tuh belum menjadi versi kamu yang itu. Untuk kamu siap menjadi yang itu kan, itu kita nggak bisa paksain kapannya. Kalau aku paksain sebulan aja kamu harus bisa jadi orangnya itu, kamu ntar jadi gitu pusing sendiri. Makanya when nama how-nya lebih baik dilepas supaya prosesnya itu smooth, supaya prosesnya tuh sesuai dan perlahan sama jiwa kamu. Jadi itulah definisi memantaskan diri ya PC sebenarnya. Betul sekali. Kayak bukan secepat apa. Betul. Karena kamu pun juga harus berproses itu. Betul. Dan untuk melatih kelayakan yang tadi kamu singgung, mungkin kita mulai bisa dari melatih hal-hal yang kecil banget ya Pisces. Betul sekali. Latihannya kecil-kecil aja, nggak usah. Kayak tadi hari ini Jeje lihat mobil merah. Kan melihat mobil merah itu nggak ada resistance yang buat Jeje gitu kan. Nggak harus beli, nggak harus apa, nggak harus. Jadi kayak lihat aja. Nah itu melatih tuh. Kalau kamu nanti lihat hari ini banyak mobil-mobil merah, berarti kamu kan ada kepedean bahwa oh gue bisa manifest ya gitu. Habis itu kamu ningkatin lagi besok caranya yang lain gitu. Misalnya hari ini aku lihat burung warna putih gitu. Terus latih aja kayak gitu, yang simple-simple yang nggak ada resisten di dalam diri kamu. Nanti baru naik, kayak misalnya hari ini aku dapat rezeki apa gitu. Kalau belum dapet ini mungkin dapetnya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Jadi kalau JJ follow Instagramku, di story aku tuh banyak banget orang cerita hal-hal kayak gini. Kak aku manifest ini kejadian cepet banget, baru pagi malamnya datang gitu. Jadi udah pada mulai, sebenarnya yang membedakan yang lama sama yang cepat adalah si alam bawah sadarnya tadi. Semakin kamu nggak punya resistensi terhadap hal tersebut, semakin cepat dia datang. Gitu. Dan kenapa manifestasi ini sering terdengar cukup menakutkan dan banyak yang nggak works? Karena mungkin tidak realistis ya. Iya. Kamu nggak, bahasa sederhananya kamu merasa tidak pantas mendapat itu, atau tidak bisa atau tidak mampu mendapat itu gitu kan. Tidak realistisnya sebenarnya itu. Kayak nggak mungkin lah aku dapat itu gitu kan, nggak bisa lah dapat itu, kan kamu yang buat sendiri limiting beliefs-nya, kamu yang bikin kotak-kotakin bahwa kamu nggak bisa gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau kamu buka itu, kalau bisa membuka alam bawah sadar yang membuka itu pasti bisa, apapun bisa kejadian dengan mudah. Karena perlu hati-hati juga, manifestasi ini takutnya berhubungan sama ngayal gitu loh, visi yang cuma ngayal kosong. Iya, kebayang. Di saat nggak kejadian, ujung-ujungnya kamu juga yang jadi nyalahin diri sendiri lagi, benar. jadi kecewa lagi. Nah, manifest ini levelnya sama tuh season 2 atau kalau ada drakor. Jangan di awal langsung manifest, intuisi ntar dulu. Makanya kalau di podcast tuh urutan manifest lalu itu udah puluhan, 70, udah di atas lah ya episodenya. Jadi di awal-awal emang kita duduk dulu, napas dulu, monkey mind-nya dibenerin dulu, masih hal-hal masa gelapnya dirilis dulu, baru kesana. Manifest intuisi itu natural, nanti akan dengan mudah datang sendiri ketika kamu mengerjakan PR kamu yang tadi. Oke. Ini juga mungkin side effect dari kita tinggal di kota besar ya. Bener. Semuanya in a rush, pengen cepet hasilnya nyata sesegera mungkin. Iya benar. Banyak banget yang harus dibersihkan hari ini ya. Nah ngomongin soal bersih-bersih juga PC. Aku menemukan satu istilah yang lucu, ketempelan energi. 2 kata lucu. Di saat mungkin kita ketemu banyak orang, apalagi kamu, aku juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin energi berbeda-beda gitu. Nah kadang-kadang tuh ketempelan energinya sampai besoknya bahkan. Ada yang jadinya capek, jadinya grumpy, marah. Kalau happy ya puji Tuhan gitu ya. Beberes bersih-bersih energi yang baik tuh seperti apa?
Aku tuh selalu pergi ke alam di saat aku lagi bisa dan punya waktu, selalu ke alam. Jadi aku awalnya tuh nyoba dulu, misalnya naik gunung, terus ke danau, ke laut, ke macem-macem. Buat aku secara pribadi paling works itu ke laut. Jadi kalau aku masuk ke laut, air laut, aku langsung bersih, ngerasanya enteng, ringan, nggak ada lagi berat-berat gitu-gitu kan. Nah, mulai dari situ aku mulai menyarankan orang-orang untuk punya garam Epsom. Jadi isinya ya, jadi Epsom itu beda tuh sama garam di, Garam banyak tuh yang masak. nanya, Kak garam di rumah boleh nggak sih gitu Garam ya? dapur. Beda NaCl-nya ya, magnesium, soalnya kalau Epsom tuh beda isinya. Jadi garam Epsom itu menggantikan ke laut. Untuk ada lagi yang DM aku, Kak di belakang rumahku laut, aku boleh nggak? Boleh, itu lebih bagus lagi, nggak perlu beli garam Epsom. Cuma karena kita di kota, kita punya garam Epsom di rumah, itu dimandiin ke badan. Buat aku itu paling works, tapi harus dicoba dulu teman-teman di rumah, Jaja juga works buat kalian nggak, paling bagus apa, dan itu trial and error, tiap orang mungkin beda-beda caranya ya. Ada yang bilang ke aku dia mungkin lari, ada yang dia mungkin ke gunung, dan itu boleh banget beda-beda tiap orang gitu. Cari caranya. Buat aku kalau aku boleh sharing, aku ke laut atau aku pakai garam Epsom gitu. Itu di waktu kita mandi, Mandi aja. dibilas aja Iya, seperti biasa. kalau kalian mau berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, boleh kan sebenarnya minta dilindungi dari semua hal-hal yang nggak baik gitu ya, minta dibersihkan dari semua energi yang nggak baik, itu juga boleh, atau membaca doa masing-masing gitu, terus bersihin badannya, Bismillah gitu misalnya yang Islam, berdoa, terus udah habis itu aku rasanya ringan banget gitu, bisa dicoba. Oke, menarik. Lalu mau ngomongin soal positive thinking. Sedari kecil positive thinking ini bahasanya saja yang berubah. Iya. Tapi kita dari kecil tuh udah dicekokin gitu. Kayak kamu harus pikir positif gitu. Jangan pikir yang buruk-buruk gitu. Iya. Tapi kapan positive thinking ini berubah jadi toxic? Iya. Terus bagaimana kita bisa tetap optimis, tapi juga realistis? Iya. Jadi ini balik lagi ke ilmu yang tadi. Ada pikiran conscious mind, pikiran sadar, ada pikiran subconscious mind, pikiran alam bawah sadar. Ketika kita positive thinking, itu sebenarnya yang harus difokuskan apakah conscious mind, pikiran sadarnya sama subconsciousnya itu sama. Kalau pikiran sadarnya ngomong gini, aku percaya aku bisa, alam bawah sadarnya, ih gue nggak bisa, takut, malu, ini nggak bisa ngomong gitu ya, misalnya alam bawah sadarnya, itu kan bertentangan. Semakin kamu ngomong kebalikan dari alam bawah sadar kamu, itu semakin berantem dan semakin dalam gitu. Dan itu yang menurut aku toxic positivity-nya di situ, karena alam bawah sadar kamu nggak percaya sama alam sadar kamu, itu nggak sama gitu. Yang paling baik adalah alam sadar kamu, cara ngomong kamu, kelihatannya itu sama alam bawah sadar kamu, bahwa kamu percaya diri dalam alam bawah sadar ya, aku subconscious mind, alam bawah sadar percaya diri, aku merasa bisa, aku mampu. Jadi ketika aku ngomong itu sama dengan alam bawah sadar aku. Tapi toxic ini terjadi ketika nggak sama. Jadi kamu maksain, nggak aku bisa. Nah itu biasanya bisa burst tuh, bisa jadi nangis, bisa jadi katarsis gitu ya, karena maksain. Jadi lebih baik kita sebenarnya yang paling aman tiap hari kalau aku lewat meditasi, bersih-bersih alam bawah sadarnya. Ada rasa apa di alam bawah sadar, dirilis, dilepas. Misalnya, kok aku merasa nggak mampu ya, nggak bisa ya, itu tuh dari mana suaranya? Apakah zaman dulu ada yang bilang kamu seperti itu? Apakah kamu dibilang kamu nggak bisa, kamu misalnya nggak pintar, kamu gini-gini, itu ada mungkin yang ngomong misalnya guru kah, orang tua kah, apa gitu ya, ternyata ada tuh di alam bawah sadarnya. Itu kan harus dirilis. Kalau kamu bilang kamu mampu terus tapi ada yang ini, pasti dia berantem. Jadi ini akan menjadi toxic gitu. Jadi percuma. Betul, percuma. Jadi ngomong-ngomong positive affirmation percuma kalau dia ada kebalikan di dalam alam bawah sadarnya. Makanya kalau semakin kecil kan kita suka nonton video-video reels anak-anak kecil, I am beautiful, I am ini ya, dari kecil. Itu bagus karena dia sebenarnya belum ada subconscious mind yang bertentangan kan gitu. Kalau kita yang udah keburu misalnya dulunya ya banyak hal-hal yang kita percaya di zaman dulu negatif tentang kita, ya itu harus dirilis dulu gitu. Nah, kalau enggak ntar jadi berantem atas bawahnya. Oke. Lalu sekarang aku mau ngomongin soal misi jiwa nih. Selain manifestasi, misi jiwa populer banget. Bener. Sekarang misi kayaknya orang pengen tahu banget gitu. Bener. Apa misi jiwanya di bumi ini, di dunia ini. Itu sebenarnya apakah memang benar ada?
apakah itu memang sudah dibentuk Iya. atau malah kita yang menemukan sendiri? Iya, jadi misi jiwa itu paling mudah sebenarnya, nggak usah besar-besar, misalnya mengubah dunia atau apa gitu ya. Paling mudah adalah apa yang feels right, apa yang rasa tepat di hati kamu hari ini, detik ini. Itu sebenarnya paling gampang mencari misi jiwa. Nggak gampang juga ya, maksudnya paling awal mencari misi jiwa. Jadi kalau kamu misalnya ya pekerjaannya adalah berhubungan dengan mengabaikan kebaikan banyak orang gitu ya, apapun itu ya dalam industrinya dia, itu kalau rasa hatinya nggak, dia aware sama hatinya, pasti bertentangan kan. Berarti kamu itu jiwanya sebenarnya dilahirkan bukan untuk melakukan hal tersebut gitu. Berarti carilah pekerjaan yang lain dari hal-hal seperti itu. Misalnya aku diajak ketemu sama orang. Nah, orang ini misalnya punya value yang bertentangan sama dia ya. Hal-hal yang dia percayanya A, B, C, D, E. Ketika ketemu rasanya gak enak kan hatinya. Nah, berarti janganlah kamu berhubungan dengan orang-orang seperti itu gitu. Berarti mau dia teman, mau dia kerjaan, mau apa, carilah yang lain. Dari kayak gitu, belajar menemukan misi jiwa tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu titiknya di kayak sekarang aku tuh kan nyasar dari dulu agency, terus yoga, terus media itu tuh nyasar-nyasar ya, maksudnya nyoba-nyoba gitu yang dengan modal ngikutin suara hati doang. Rasanya hatiku nyaman nih melakukan ini, aku nyaman nih sharing begini, aku nyaman nih ngajar ini gitu. Dari situ aja sampai ketemu titik ini, oh ternyata emang aku dilahirkan tuh kerasa banget untuk ini. Karena kalau ditukar, banyak orang-orang yang pengen kayak aku misalnya, pengen kayak PC, cobain aja pasti belum tentu bisa, kayak tiap hari mendengarkan cerita orang segala macam. Tapi aku bisa karena mungkin itu dilahirkan untuk itu gitu. Ntar ketemu titiknya. Jadi per hari, per detik mungkin bahkan atau per menit rasakan hati kamu tuh di mana dan ikutin ke situ gitu. Nanti pelan. Thank you loh sudah diingatkan karena selama ini predikat misi jiwa itu terdengar grande gitu loh, Visi. Seakan-akan kamu dilahirkan untuk menyelamatkan, kamu dilahirkan untuk menyembuhkan gitu. Betul sekali, betul sekali. Kayak di PIM sendiri, anak-anak PIM itu kan ada yang kerjaannya misalnya backgroundnya lawyer lah apa gitu ya, dan kelihatan sekali memang dia harus ada di situ gitu. Yang ini emang harus ada di situ, aku harus ada di sini, dan kita nggak bisa ditukar gitu. Kenapa? Makanya kita unik dan berbeda, harus ditempatkan titik-titik yang memang di situ. Ketika kita mulai menyadari hal tersebut, kan nggak bisa tiba-tiba misalnya ya dia itu udah panggilannya menjadi pekerjaannya lawyer kah atau bisnis atau apa gitu, tiba-tiba suruh jadi healer kayak aku gitu ya. Itu bisa jadi juga bertentangan hatinya gitu. Tapi value-value hidupnya mungkin sama persis kayak aku. Misalnya humanity, terus berbagi, terus juga ke banyak orang, terus universal gitu ya. Tapi di dunia itu gitu, dan itu bisa gitu kan di dunianyamu sendiri gitu. Itu somehow dari penjelasan kamu tadi mengingatkan aku dengan nasihat teman lamaku. Jadi dia bilang, kalau kamu udah dikasih bahan baku masak rendang, ya buat rendang, jangan buat opor. Betul sekali, bagus lah itu. Bener banget. Kebanyakan aku opor kamu rendang ngeliat pengen deh jadi itu nggak bisa. Iya, itu yang harus disadari oleh banyak orang gitu. Oke. Baik. Terus menjaga keseimbangan, Pisi. Bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara inner peace sama ambisi? Karena balik lagi kita masih di usia yang produktif. Kita hidup di kota besar, di mana ya ambisi sangat diperlukan gitu untuk maju. Kita juga punya tanggungan gitu. Benar. Kita perlu mobilitas untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana caranya supaya tidak ada yang saling melebihi, seimbang, selaras antara si inner peace ini dengan ambisi? Jadi inner peace sama ambisi rodanya beda deh. Kalau inner peace itu soul, jiwa kita yang berbicara. Kalau ambisi itu ego kita yang berbicara biasanya. Jadi kalau aku selalu berperilaku, berkata, melakukan decide apapun itu berdasarkan jiwa aku seperti apa gitu ya. Jadi ambisi itu seringkali kita kejeblosnya adalah ke ego, berhubungan erat dengan keinginan untuk apa,
jadinya outer. Semuanya itu berangkat kebahagiaannya dari luar, seperti validasi, seperti tekanan sosial gitu. Sedangkan kalau inner peace itu biasanya dari jiwanya dia gitu, dari dalam keluar. Kalau ambisi dari luar ke dalam, kalau inner peace dari dalam keluar. Jadi kalau inner peace kan dia dalam jiwa kita ini bukan berarti kita nggak ada goals, nggak ada keinginan menjadi apa gitu, tapi drive-nya dari dalam diri kita. Kalau mau dilihat perbedaannya, caranya sekarang pertanyaannya mendalam ya, harus jujur sama diri sendiri. Misalnya JJ punya ambisi podcast misalnya 2 juta subscriber. Amin. Misalnya, contoh ya. Nah, apakah ambisi itu dari jiwa kamu atau ambisi itu dari ambisi kamu, dari ego kamu? Kalau ego kamu itu pengennya dari luar kan, validasi, dari keinginan dilihat, keinginan terkenal, keinginan misalnya banyak uang dan lain-lain. Dari situ, atau memang karena dengan segitu aku merasa banyak orang yang tertolong dan lain-lain gitu. Yang mana gitu. Kalau yang menjadi dalam jiwanya atau inner peace-nya, apakah harus 2 juta? Apakah iya gitu? Nah itu banyak pertanyaan layer yang muncul. Tengah disayangkan kita seringkali terjebak di outer. Betul. Itu. Jadi kalau udah di situ biasa ego yang berbicara. Gitu. Jadi kebalikan, jangan luar ke dalam, tapi kita yang nentuin supaya bisa keluar gitu. Menarik banget. Oke. Masih banyak banget sebenarnya yang mau diobrolkan, Visi. Seru banget. Seakan-akan kamu membantu untuk menetralkan. Kadang-kadang kan di saat aku maunya ini gitu. Tapi balik lagi, apa iya? Apa butuh? Iya, karena apa? Wah, oke. Untuk pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua yang kita bahas ini, kalau ada satu hal yang kamu harap orang berhenti, mereka lakukan saat mereka healing, itu apa? Dan satu hal yang sebenarnya mereka perlu hadapi, itu apa? Menarik. Yang perlu dihentikan saat healing adalah membutuhkan lebih banyak lagi healing. Jadi sering banget aku ketemu orang overdosis healing. Ya, jadi hari ini aku meditasi, besoknya aku bars, besoknya aku ikut yin yoga, besoknya aku terus semua diikutin, hipnoterapi, besoknya aku ikut macam-macam ya, non-stop. Tidak memberikan jeda atau masa integrasi. Padahal masa integrasi itu paling penting menurut aku. Jadi untuk banyak orang-orang yang aku kasih PR, mereka PR latihannya meditasinya misalnya inner child. Inner child itu dalam banget dan big feelings, big release. Sehingga aku pasti kasih PR nggak harus setiap hari latihannya, tapi kamu jurnal meditasinya, habis itu kalau udah ready lagi kamu baru mulai latihan lagi, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari jedanya ya, habis itu meditasi lagi. Itu yang paling penting, karena kalau kita paksakan orang habis rilis terus ditambah lagi, itu secara energetically badinya juga nggak kuat sebenarnya. Untuk melakukan big release butuh banyak energi, sehingga dia pasti drain. Habis itu dia harus integrasi, grounding dulu, banyak energi baru mulai lagi. Jadi hentikanlah ketika kamu merasa lagi healing, merasa butuh healing lagi. Padahal kamu butuhnya istirahat, jeda, integrasi, relax, grounding, baru kamu nanti mulai healing lagi dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi hentikanlah merasa butuh terus-terusan healingnya setiap hari gitu ya. Kecuali udah nggak ada big feeling yang keluar, jadi meditasinya buat fokus, buat relax, buat tenang, itu nggak apa-apa. Dan pertanyaan kedua tadi, apa yang kamu sarankan ya, mereka perlu mulai untuk hadapi? Iya, yang perlu mulai hadapi adalah diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi apa teknik-teknik yang menurut kamu bisa membantu kamu untuk menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya dan jujur apa adanya, itu dicari ya. Jadi bisa apapun. Jadi semakin kamu autentik, semakin menjadi diri sendiri, itu semakin baik. Gitu. Jadi hadapilah, bertemulah dengan dirimu sendiri lagi. Kadang-kadang suara-suara yang kamu punya itu suaranya bukan punya kamu, tapi punya orang lain. Itu yang harus dilepaskan. Ya.
Terakhir mungkin bisa ngasih PR Oh, ke iya. aku dan juga ke Peepers. Apa yang mungkin kita bisa lakukan sekarang untuk memulai itu? Pertama tadi PR-nya untuk yang baru mulai, JJ yang mau kembali ke meditasi. Meditasi sehari 2 kali, 5 menit, bangun tidur dan mau tidur, dilakukan seminggu sampai sebulan. Itu dulu PR-nya oke. sebulan ini. Nanti next step-nya baru bisa coba, kayak di podcast aku itu dia ada step-nya. Jadi step pertama latihan meditasi, napas dulu, terus monkey mind, terus baru lain-lain gitu. Jadi untuk PR sekarang latihan meditasi, memperhatikan napas, merem, rasain nafas 5 menit, bangun tidur dan mau tidur. Itu Oke. aja. Iya. Didampingi nanti lewat suaranya PC Iya, di podcastnya PC iya. ya. Oke. Siap. Mungkin pada akhirnya ini bukan soal healing, ini bukan soal energi ya, tapi seberapa jujur Iya. kita sama diri kita sendiri. Betul. Betul sekali. Karena yang paling sulit tuh sebenarnya bukan menjadi sadar, Iya, tapi benar-benar berani melihat betul. dan nggak lari Betul. dari yang selama ini kita hindari. Betul. Wah, luar biasa banget. Isi, terima kasih banyak. Thank you, J. Sudah menjadi cerminku hari ini. Sama-sama. Wah, terima kasih banyak ya. Thank you, J. Thank you, sukses ya. Kamu Thank juga PC, you. doakan aku bisa 5 menit secara rutin ya. Iya dong, Selama harus 1 dong. bulan ke depan. Siap. Dan juga Peepers, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Talk soon ya. Bye for now.